Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya AS Muhammad Pasapayat. NIM saya 2506036015. Saya berasal dari program studi pengelolaan sumber daya perikanan. Di sini saya akan memberi materi kuliah penawaran atau supply. Untuk yang pertama ada pengertian penawaran. Definisi penawaran: jumlah barang yang mampu dan tersedia ditawarkan oleh produsen di pasar pada berbagai tingkat harga dan periode waktu tertentu. Dalam konteks perikanan, jumlah ikan atau komoditas perikanan yang didaratkan atau dijual oleh nelayan dan pembudidaya ke pasar. Fokus analisis menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi jumlah penawaran komoditas perikanan di pasar domestik dan internasional. Untuk yang kedua yaitu hukum penawaran. Hukum penawaran dibagi menjadi dua, yaitu ada hubungan positif. Ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen cenderung meningkat untuk memaksimalkan keuntungan. Nah, untuk yang kedua yaitu hubungan negatif. Ketika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen cenderung menurun karena margin keuntungan mengecil. Untuk yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi penawaran perikanan. Yang pertama ada harga komoditas, termasuk harga ikan di pasar dan biaya produksi seperti BBM, pakan, dan operasional. Nah, yang untuk kedua yaitu musim cuaca yang sangat mempengaruhi hasil tangkapan. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah, misalnya kuota penangkapan, subsidi, aturan alat tangkap. 4. Teknologi dan inovasi seperti alat tangkap modern, budidaya intensif, dan sistem rantai dingin. Nah, untuk yang keempat itu ada penawaran perikanan Indonesia pada tahun 2024 sampai tahun 2025. Pada tahun 2024, total produksi perikanan Indonesia mencapai 13,76 juta ton. Dan untuk yang kelima ada studi kasus penawaran tangkap. Di tahun 2024, produksi perikanan tangkap mencapai 7,39 juta ton. Saat harga tuna naik, nelayan menambah trip dan jam operasional mereka sehingga penawaran meningkat. Namun di tahun 2025, kenaikan penawaran hanya sekitar 1-2%. Ini menunjukkan bahwa penawaran perikanan tangkap bersifat inelastis karena produksi dibatasi oleh stok ikan, musim, dan kondisi cuaca. Nah, untuk yang keenam ada penawaran budidaya. Sektor budidaya justru lebih elastis atau lebih mudah menyesuaikan produksi. Pada tahun 2024, produksi budidaya mencapai 6,37 juta ton, naik lebih dari 13% dibanding 2023. Komoditas utamanya termasuk udang, faname, nila, lele, dan rumput laut. Budidaya lebih responsif terhadap harga karena yang pertama ada teknologi mendukung, kedua ada input produksi mudah ditambah, yang ketiga permintaan ekspor cukup tinggi. Nah, yang ketujuh ada elastis penawaran. Elastis penawaran adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat perubahan harga. Rumusnya adalah S sama dengan persentase perubahan jumlah per persentase perubahan harga. Di sektor perikanan tangkap bersifat inelastis karena tidak bisa langsung menambah produksi. Perikanan budidaya lebih elastis karena produksi bisa ditingkatkan lebih cepat. Untuk yang kedelapan ada implikasi penawaran perikanan. Ada beberapa implikasi penting dari kondisi penawaran perikanan di Indonesia, yaitu yang pertama, perlu sistem rantai dingin atau cold chain yang baik untuk menjaga kualitas ikan. 2. Kebijakan kuota penangkapan bisa langsung mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Yang ketiga, ada infrastruktur dan logistik harus mendukung distribusi komoditas perikanan. Yang keempat, ada perubahan iklim dapat mengganggu penawaran karena memengaruhi pola migrasi ikan dan kondisi laut. Yang terakhir, ada studi kasus Kalimantan Timur. Di wilayah Kalimantan Timur, ada WPP 716. Penawaran perikanan cenderung fluktuatif. Komoditas utamanya meliputi kembung, selar, tuna, dan kakap. Fluktuasi ini terutama disebabkan oleh musim dan cuaca, karena keduanya sangat menentukan keberhasilan penangkapan. Itu saja penjelasan singkat dari materi penawaran. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.